Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Rozia dengan NIM 177221009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah perancangan aplikasi perpustakaan yang diampu oleh Bapak Yunus Abdul Halim dan dibantu oleh Bapak Imam Yuwadi dan Bapak Faisal Fahmi. Sebelum saya memulai definisi mengenai sistem informasi perpustakaan, video ini saya buat dengan jujur dan mandiri berdasarkan keilmuan, pemikiran, dan pengalaman saya sendiri. Saya mengerjakan video ini sendiri tanpa dibantu ataupun kerja kelompok dengan orang lain, sehingga saya mampu mempertanggungjawabkan isi yang ada di dalam video ini. Kemudian saya mulai, apa sih sistem informasi perpustakaan itu? Sistem informasi perpustakaan merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi untuk memanajemen ataupun mengelola data, buku, artikel, jurnal, dan majalah ilmiah atau operasional perpustakaan lainnya yang berbasis data konten digital. Sistem ini juga dirancang untuk meningkatkan efektivitas layanan perpustakaan. Nah, setelah tahu apa definisi mengenai sistem informasi perpustakaan, kita menuju perancangan aplikasi perpustakaan yang telah saya buat. Yang pertama dilakukan yakni mendownload exam. Nah, mendownload exam, kemudian kita buka kontrol panelnya. Kita pencet start di Apache dan MySQL. Kemudian apabila sudah hijau, berarti mereka sudah siap melanjutkan ke sistem. Agar memudahkan kita menuju ke localhost phpMyAdmin, kita bisa langsung mencet admin di Apache, kemudian kita pencet di phpMyAdmin. Nah, di sini phpMyAdmin itu berisikan mengenai informasi ataupun data-data yang telah kita buat di awal sebelum kita membuat aplikasi tersebut. Jadi di sini ada akun, anggota, buku tamu, peminjaman, dan lain sebagainya, yang di dalamnya juga sudah berisi struktur-struktur yang akan membantu kita untuk menjalankan aplikasi yang akan kita rancang. Ya, kemudian kita buka situsnya dulu untuk melihat contohnya. Nah, di sini kita ada login. Login ini akan selalu ada apabila kita baru memasuki situs, karena login ini sudah dirancang apabila sebelum mengentri buku ataupun mengentri anggota ataupun sebagainya melakukan transaksi pinjaman, akan dilakukan login terlebih dahulu. Sekarang kita pencet loginnya dulu. Nah, di dalam login ini username-nya kita pencet admin, kemudian passwordnya juga admin. Kemudian kita loginkan. Nah, setelah login ini akan muncul opak yang akan menyambut kita. Yang di opak tersebut kita bisa memilih judul buku atau pengarang yang telah kita masukkan ke dalam sistem perpustakaan digital ini. Kemudian kita akan mencoba ke buku di entry data buku. Kita turunkan. Nah, entry data buku ini kita mulai kode buku dengan 311221, dikasih V biar membedakan, kemudian dengan judul Yulu dengan pengarang Sedah dengan penerbit Indah. Dengan ini diisi sesuai keterangan di bukunya ya teman-teman, karena ini aku tidak memiliki buku yang pasti, jadi aku mengarang saja. Ini ISBN-nya juga diisi sesuai dengan ISBN bukunya. Jadi ISBN itu ada 8 karakter ya.
yang kalau di sistemku itu berisi angka semua. Dan dengan subjeknya bahasa, kota terbitnya Thailand. Nah, ini bisa langsung disimpan. Nah, untuk melihat apakah entry data ataupun data buku yang kita masukkan itu terentry, kita bisa langsung melihat di monitoring data buku. Jadi kita tidak perlu bolak-balik ke localhost. Kita cari dulu dengan kode bukunya tadi 3112221 ya teman-teman. Cari pelan-pelan saja. Nah, ini di bawah sendiri 311221F YOLO YOLO. Ini ya. Ini dengan pengarangnya Seda dan penerbitnya Cunda. Di sini tuh juga bisa langsung teman-teman edit dan delete. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tidak perlu bolak-balik ke localhost. Ini kita pencet untuk edit. Misalnya kode bukunya kita tambahi huruf Y di awal, dan ini judulnya tadi misalnya salah, bukan YOLO YOLO nih judulnya, yang benar itu menantu idaman. Nah, ini langsung kita simpan. Nah, kemudian akan muncul seperti ini lagi teman-teman. Nah, ini langsung kita cari tadi untuk apa benar sih yang kita edit itu sudah masuk tuh. Jadi ini di sini menantu idaman. Nah, selain edit di sini tuh juga ada sistemnya delete. Misalnya ini benar nggak sih? Apa salah ya? Apa? Nah, daripada bingung, jadi kita langsung mendelete data ini. Nah, setelah di delete, maka tidak ada yang namanya judul buku menantu idaman itu tadi. Kemudian kita akan lanjut ke anggota. Nah, kita akan langsung masuk ke entry anggota. Nah, kode anggota ini bisa kita isi misalnya 98765 dengan KTP berjumlah 9 karakter, yakni berupa angka, diisi 765432109 dengan nama anggotanya itu Zain Malik, dengan gender laki-laki ya tentunya, dengan alamat jalan semua. Nah, ini kita simpan. Nah, kemudian kalau entry data anggota itu lihatnya di mana sih? Nah, entry data anggota itu tetap sama saja ya teman-teman. Kita bisa lihat di monitoring data anggota. Nah, di sini ini tadi di nomor 2 sudah tercetak ya di sini dengan kode anggota 98765 dengan nama Zain Malik, laki-laki, alamatnya jalan semua. Nah, di sini itu juga langsung bisa mengedit teman-teman. Jadi selain buku tadi ya, anggota itu juga langsung bisa diedit di monitornya. Misalnya kita edit misalnya Z, ini ditambah Z 98765. Nah, kita simpan. Nah, ini begini, ini juga langsung akan terganti di Z98765. Misalnya mau kita delete nih teman-teman, nih yang Cihuy ini kita delete, bisa kita delete. Nah, ini langsung otomatis menghilang ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi. Di transaksi ini ada dua pilihan ya teman-teman, bisa peminjaman dan pengembalian. Sekarang kita akan mencoba ke peminjaman. Nah, ini peminjaman. Misalnya kode
anggotanya tadi itu apa? Saya lupa juga. Misalnya kode anggotanya Z98765. Z98765 dengan input kode buku misalnya CA, atau kita coba lihat lagi ya teman-teman, buku ini kita coba dengan kode anggota tadi 98765 ini. Nah, ini langsung misalnya kode bukunya 912457 kode bukunya untuk Mbak Pia Patok, dan kode anggota 98765 untuk yang izin Malik. Nah, untuk laporannya kemudian ini juga bisa dibatalkan ya teman-teman. Jadi kita bisa misalnya aku nggak jadi punya bukunya, jadi kita batalkan ya kita batalkan saja. Nah, ini tidak kita batalkan biar kita bisa melihat data peminjam teman-teman. Nah, data peminjam ini bisa dilihat di sini dengan tanggal pinjam, judul, dan nama gitu. Terus kemudian kita ke data pengunjung. Nah, data pengunjung ini ada 3 karena jadi saya sudah mencoba 2 kali dan ini yang ketiga ya teman-teman. Kemudian di buku tamu, nah kita bisa mengecek nih, aku tuh lupa ya apa namanya kode anggota aku tuh apa, jadi coba kita cek. Misalnya dia itu lupa kode anggotanya, misalnya di kode anggota 98765, kode anggotanya siapa sih? Tidak ada. Berarti kita coba yang ada, misalnya di Z ya, tadi ditambahin Z 98765. Nah, ini akan langsung muncul apa namanya awal masuknya kita tadi. Harusnya sih ya, kalau awal mulai itu di buku tamu dulu, baru kita ke entry buku kalau misalnya itu mau mengentry buku, atau enggak kita mau mengentry anggota dulu sebelum menuju ke buku tamu kalau misalnya kita belum mempunyai akun gitu. Jadi ini langsung terlihat ID tamunya ini, izin Maliknya, terus kode anggotanya ini dengan jam ini. Oke, begitu. Kemudian untuk melihat login ini di setiap ininya, kita bisa langsung melihat di ini. Kita buka file explore-nya, langsung menuju ke, nah ini langsung menuju ke exam, kemudian menuju ke htdoc, menuju ke Stipus, menuju ke proses. Nah, di sini cara untuk ini teman-teman, cara untuk membuat minta loginnya dari atas ini. Ini untuk kalau misalnya mau ditambahin di data pengunjung atau apa-apa, ini bisa menambahkan ini. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.